Halo semuanya anak-anak ibu yang berada di rumah. Kita bertemu kembali kali ini di mata pelajaran C23 atau mata pelajaran pembuatan pola. Apa kabar anak didik ibu yang berada di rumah? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Nah, kali ini kita bertemu di mata pelajaran C23 atau pembuatan pola. Nah, apa itu mata pelajaran C23 atau pembuatan pola itu? Nah, mata pelajaran ini adalah salah satu mata pelajaran produktif tata busana yang kalian terima di kelas 10 ini. Lalu kita belajar apa Bu dalam satu semester ini? Apa-apa aja yang akan kita pelajari di mata pelajaran ini? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, kita belajar di mata pelajaran C23 dengan kompetensi dasar. Ada kompetensi dasar yang harus kalian capai selama satu semester ini. Nah, berapa kompetensi dasarnya? Ada 6 kompetensi dasar yang harus kalian capai di dalam satu semester ini. Nah, yang pertama ada menerapkan ukuran tubuh. Lalu ada mengukur tubuh. Nah, di sini kalian belajar mengukur tubuh, ya. Sebelum pembuatan pola, kita terlebih dahulu harus mengukur tubuh pelanggan kita atau customer kita. Lalu yang kedua, di kompetensi dasar 32 dan 42, di situ kita belajar bagaimana cara membuat pola dasar dengan ukuran yang sudah kita cari tahu melalui proses pengukuran badan. Nah, di sini kita belajar membuat pola dasar dengan teknik konstruksi. Lalu yang ketiga, kompetensi dasar yang ketiga di situ ada di kompetensi dasar 33 dan 43 adalah tentang pola wrapping. Nah, di sini kita belajar bagaimana cara membuat pola secara wrapping. Lalu next yang keempat, di situ kita belajar membuat pola busana anak. Di kompetensi dasar 34 dan 44 kita belajar membuat pola busana anak di sana. Lalu next di kompetensi dasar yang kelima, yaitu 35 dan 45, kita belajar membuat pola rok sesuai dengan desain. Ya, di sini kita belajar membuat pola rok sesuai dengan desain. Lalu next di kompetensi dasar yang terakhir atau yang keenam, kita belajar membuat pola blus. Ya, kita belajar membuat pola blus sesuai dengan desain. Itu di kompetensi dasar 36 dan 46. Nah, itu dia. Ada 6 kompetensi dasar yang harus kalian capai di dalam satu semester ini. Sudah siap belajar pola bersama Ibu? Mudah-mudahan sudah iya kan? Mudah-mudahan tetap semangat meskipun kita melakukan pembelajarannya belum bisa tatap muka. Kita melakukan pembelajarannya via daring. Tapi Ibu tekankan kalian tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Nah, setelah kalian tadi mengetahui kompetensi dasar yang harus kalian capai di dalam satu semester ini, nah kali ini kita masuk di kompetensi dasar yang pertama, yaitu mengukur tubuh. Tujuan kalian mengetahui kompetensi dasar yang pertama atau mengukur tubuh ini adalah yang pertama, kalian nanti setelah menerima materi dari Ibu, kalian harus mampu menjelaskan apa itu mengukur tubuh dan tujuannya mengukur tubuh itu apa. Lalu yang kedua, kalian harus mampu mendefinisikan tahapan atau prosedur pengukuran tubuh, ya. Kalian harus mampu mendefinisikan tahapan-tahapan mengukur tubuh, mulai dari mana dan diakhiri di mana. Lalu yang ketiga, nah ini poin yang paling penting, ya. Poin ketiga
ketiga yaitu kalian harus mampu atau dapat mengukur tubuh sesuai etika mengukur tubuh. Kenapa Ibu katakan ini poin paling penting? Karena ini adalah prakteknya, praktikumnya kita di kompetensi dasar yang pertama, yaitu mengukur tubuh. Oke, kita masuk di pengertian mengukur tubuh. Apa itu mengukur tubuh? Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengukur itu adalah kegiatan menghitung ukuran baik tinggi, lebar, luas, panjang, besar, dan sebagainya dengan menggunakan alat tertentu. Lalu pengertian mengukur tubuh di busana itu apa? Nah, pengertian mengukur tubuh di busana itu adalah kegiatan atau tindakan mengambil ukuran seseorang atau customer kalian dengan menggunakan pita ukur atau alat ukur yang sudah distandarkan. Nah, apa Bu pita ukur yang sudah distandarkan di busana? Nah, pita ukurnya itu adalah medline atau yang sering kita dengarkan dengan istilah meteran atau sentimeter ya. Lalu lanjut ke tujuan mengukur tubuh. Kalian tadi sudah mengetahui apa itu mengukur tubuh. Nah, mengukur tubuh itu ada tujuannya. Yang pertama di situ dibuat di poin pertama sebagai pedoman atau data di dalam membuat pola. Nah, ini adalah salah satu data akurat kalian di dalam membuat pola ya. Ini adalah acuannya ya. Hasil dari proses kalian tadi mengambil ukuran itu menjadi data akurat kalian di dalam menggambar pola dasar. Lalu yang kedua, sebagai dasar untuk mengembangkan desain-desain baru. Nah, dari kalian mengetahui ukurannya, lalu menggambar polanya. Nah, dari sini dari pola dasar kalian bisa mengembangkan desain-desain sesuai dengan permintaan pelanggan kalian nantinya. Lalu yang ketiga, menentukan jenis busana sesuai dengan bentuk tubuh. Nah, setelah kalian tadi melakukan pengukuran, kalian sudah mengetahui ukuran pelanggan kalian. Nah, kalian bisa menetapkan busana seperti apa yang cocok untuk pelanggan kalian, ya kan? Karena ukuran atau body seseorang itu berbeda-beda. Ada tinggi gemuk, pendek gemuk, ada tinggi gemuk, ada tinggi kurus. Nah, ini adalah acuan kalian bagaimana menetapkan atau memberikan saran kepada pelanggan kalian busana yang bagus itu seperti ini untuk ibu, seperti ini untuk kakak, gitu ya kan? Lalu yang terakhir, tujuan dari mengukur tubuh itu adalah membantu kalian di dalam pengepasan atau fitting ya. Ada nanti pas proses pengepasan itu misalnya kebesaran, loh kok bisa kebesaran. Nah, kita cek lagi, kita ambil ukurannya lagi. Oh, ternyata tidak sesuai dengan yang kita ambil ukurannya tadi. Nah, itu dia di dalam membantu kalian di dalam proses pengepasan atau fitting, proses fitting ya. Oke, next. Sebelum kalian mengukur tubuh, kalian harus memperhatikan beberapa poin penting sebelum mengukur tubuh. Salah satunya yang pertama, kalian harus terlebih dahulu mengetahui titik tubuh. Ya, kalian harus terlebih dahulu mengetahui titik-titik tubuh. Nah, bukan cuma benda aja yang memiliki titik ya.
manusia juga punya titik-titik tertentu atau poin-poin tubuh ya. Nah, apa itu titik tubuh? Nah, titik tubuh ini adalah titik atau salah satu poin yang akan menentukan ukuran tubuh seseorang atau pelanggan kalian yang kalian perlukan di dalam proses mengambil ukuran, baik itu panjangnya, baik itu lebarnya maupun tingginya ya. Nah, dengan kalian mengetahui titik tubuh ini, kalian akan lebih mudah memulai proses pengukuran itu dari mana ya. Kalian lebih gampang mengetahui cara mengukur tubuh itu dimulai dari mana dan diakhiri dari mana. Jangan nanti pas mengukur tubuh meloncat-loncat. Misalnya sebentar diukur dari bagian depan atau muka, sebentar lagi ke belakang, sebentar lagi ke muka. Nah, semua ada prosedurnya. Maka kalian harus terlebih dahulu mengetahui titik-titik tubuh atau poin-poin di dalam tubuh manusia ya. Baiklah, kita ulas satu persatu. Yang pertama ada titik puncak kepala. Nah, ini dia paling atas ya, titik puncak kepala. Boleh kalian lihat di slide atau tampilan gambar. Lalu yang kedua ada titik dahi. Nah, ini dia titik dahi. Kalau orang India menggunakan apa namanya itu ya, yang merah ya, titik merah pas dia di titik dahinya ini ya. Lalu yang ketiga ada titik tulang punggung. Nah, ini dia titik tulang punggung yang menonjol di bagian tulang leher belakang. Lalu yang keempat titik leher pada bahu. Nah, titik leher pada bahu itu yang sebelah sini ya. Titik leher pada bahu. Terus next titik lebar muka. Nah, ini titik lebar muka maksudnya bukan berarti titik lebar wajah kita ya. Ini titik lebar bagian dada ya. Ini dia yang cekung di antara apa ini ya, garis leher yang ini ya, yang paling cekung ya. Lalu next titik bahu. Nah, titik bahu ini dia nih. Lalu ada titik bawah lengan bagian depan. Nah, ini dia titik bawah lengan bagian depan. Lalu yang belakang di sebelah sini ya. Lalu next ada titik puncak payudara ya. Titik puncak payudara itu titik di bagian payudara kalau pelanggannya adalah wanita ya. Lalu next yang ke-10 ada titik siku. Nah, ini dia ada titik siku. Titik pergelangan tangan. Nah, ini dia titik pergelangan tangan. Lalu next titik pinggul. Nah, ini di pinggul atau panggul ya. Di panggul. Lalu next ada yang terakhir, yang ke-13 itu titik lutut. Nih pas di lutut kita ya. Oke, itu tadi dia poin atau titik tubuh manusia. Lalu apa-apa aja yang akan kita ambil atau ukuran apa aja yang harus kita ambil di dalam mengukur tubuh pelanggan atau seseorang itu, mari kita lihat sama-sama. Next, kita masuk di jenis ukuran. Ada 4 poin yang harus kalian ketahui jenis ukuran di dalam mengukur tubuh ya. Itu ada 4. Yang pertama ada lingkaran, yang kedua ada panjang. Nah, kalau ada panjang berarti ada lebar ya, ada lebar. Yang ketiga, yang keempat ada tinggi. Ini 4 poin yang nanti sering kalian temui di dalam
mengukur tubuh. Nah, apa-apa aja jenis ukuran yang harus kita praktekkan? Di sana ada lingkar leher atau dalam bahasa Inggrisnya neckline. Lalu ada lingkar badan, buttline, lingkar pinggang, waist, lingkar panggul, hip, lingkar kerung lengan, armhole, lingkar pesak, crotch, sampai di poin yang ke 22 yaitu tinggi duduk atau sit height ya. Kenapa disertakan dengan bahasa Inggris, Bu? Ya kan? Di situ ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya. Tujuannya apa? Kalian harus mengetahui istilah-istilah busana. Nah, ini dia istilah-istilah busananya, misalnya tinggi dada, bust point, ya kan. Nanti kalau kalian bekerja di garment, yang dipakai itu istilah busana yang ini, yang bahasa Inggrisnya, ya. Itulah tujuannya kalian mengetahui istilah-istilah di dalam bahasa Inggris ini ya. Oke. Sebelum mengukur tubuh, kalian harus mengetahui alat dan bahan untuk mengukur tubuh. Ini kalian wajib harus memiliki ini ya, wajib punya ya. Wajib punya. Yang pertama ada medline atau sentimeter atau pita ukur tadi. Pita ukur yang sudah distandarkan tadi, ini kalian wajib punya meter. Lalu yang kedua, kalian wajib punya juga yang namanya veterband atau pita. Nah, gunanya ini nanti untuk mengikat bagian-bagian tubuh penting, misalnya lingkar pinggang, lingkar badan, dan lingkar panggul. Nah, ini nanti membantu kalian, memudahkan kalian di dalam mengambil ukuran. Lalu next, kalian perlu yang namanya buku catatan atau pena, ya kan? Buku catatan dan juga pena. Ini tempat kalian untuk mencatat hasil dari mengambil ukuran tadi. Lalu next, yang terakhir, kalian butuh mistar atau penggaris. Nah, ini nanti ada di proses mengukur badan tertentu, kalian butuh mistar atau penggaris. Nah, itu dia materi yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan praktek ya, praktek mengukur tubuh. Nanti kalian di rumah belajar mengukur tubuh keluarga, misalnya kakak, mama, adik, nenek, bau, atau apapun itu keluarga ya kan. Namun sebelumnya nanti Ibu akan bagikan ke kalian video tentang bagaimana cara mengukur tubuh ya. Bagaimana cara mengukur tubuh. Nah, apabila ada pertanyaan atau yang tidak dimengerti dari materi pembelajaran melalui media yang Ibu sampaikan ini, silahkan nanti menjapri Ibu via WhatsApp atau media yang lain untuk bertanya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Salam sehat untuk kalian anak didik Ibu. See you. Bye-bye.